Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, perkenalkan saya sendiri sebagai ketua kelompok Devin Abdillah. Saya Halim Gunawan. Saya Muhammad Ali Gunawan. Saya Alwan Faras. Saya Satria Sinusen. Di sini kami akan menjelaskan 3 materi tentang tugas akhir. Yang pertama mengenai MATLAB, yang kedua tentang Proteus, dan yang ketiga tentang PLC. Materi hasil tugas kelompok kami yang berjudul MATLAB. Jadi MATLAB adalah singkatan dari Matrix Laboratory, yaitu sebuah program untuk menganalisis Hai, saya Satria Sinusen dengan NIM 03041312. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proporsional dan iteratif. Sebelumnya teman saya telah menjelaskan materi MATLAB yang pada dasar-dasarnya. Sekarang kita akan melihat bahwa nilai KP sama dengan 100, KD sama dengan 0,5. Nah, maka rest time akan didapatkan 0,308 detik. Dengan overshoot 0%, peak amplitude 0,72, settling time 0,546 detik, steady state sama dengan 1. Bisa kita lihat bahwa grafik di sini memiliki overshoot 0% karena proporsional mempengaruhi overshoot yang ada. Selanjutnya proporsional dan integratif. Nilai KP sama dengan 100 dengan KI sama dengan 1. Rest time mendapatkan 1,94 detik dengan overshoot 0%, steady state 1, final value sama dengan 1, itu 0,72, settling time sama dengan 0. Bisa kita lihat di belakang bahwa grafik akan menghasilkan seperti ini, yang dimana overshoot tetap 0% akan tetapi rest time bertambah menjadi 1,94 detik. Selanjutnya kita akan menggunakan PID secara menyeluruh dengan KP sama dengan 100, KI sama dengan 5, dan KD 0,5. Maka rest time yang akan didapatkan tetap 1,94 dengan peak amplitude 0,72, overshoot 0%, dan steady state 1. Kita jelaskan bahwa penggunaan PID secara menyeluruh akan membuat grafik seperti belakang lebih bagus. Kenapa? Mereka membuat balance terhadap satu sama lain. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dengan MATLAB. Apabila saya banyak salah, saya minta maaf. Saya Muhammad Ali Gunawan. Tentang tugas akhir kedua kelompok 10, yaitu membuat rangkaian dan program menggunakan Arduino dan sensor termokabel.
di mana nilai sensor akan terbaca di LCD, dan apabila suhu melebihi set point maka LED akan menyala. Di sini kami memiliki beberapa komponen seperti Arduino Uno, LCD, modul Max 6675, termokabel, resistor, dan LED. Arduino sendiri adalah papan rangkaian elektronik open source yang di dalamnya terdapat komponen utama yaitu seperti chip microcontroller dengan jenis AVR. Tujuannya adalah membaca input dengan memproses hingga menimbulkan output. Nah, dari adanya microcontroller sendiri ini dapat ditemukan pada berbagai alat seperti handphone, MP3 player, DVD, atau televisi. Di sini kami ada LCD yang berukuran 16x2 yang akan menampilkan hasil dari termokabel sendiri, pengukuran dari termokabel sendiri yang telah di coding melalui Arduino. Di sini ada resistor dan LED. Jadi resistor sendiri berguna untuk menghambat arus, yang di sini akan berguna untuk menghambat arus yang masuk ke LED, dan LED sendiri adalah komponen elektronika yang outputnya berupa cahaya. Nah, di sini kami memakai modul Max 6675 ya, yang modul ini akan menghubungkan termokabel ke Arduino yang akan menjadi pendingin. Perangkat ini mengukur output dari termokabel dan memberikan hasilnya ke Arduino yang nantinya akan ditampilkan ke LCD. Nah, yang terakhir kami ada sensor termokabel yang berfungsi sebagai sensor suhu untuk mendeteksi atau mengukur suatu suhu. Nah, termokabel ini adalah yang paling populer yang sering digunakan dalam rangkaian elektronik untuk mengukur temperatur. Nah, termokabel Aku berlari dengan tangan ke belakang agar terlihat seperti ninja. Tembak sana, tembak sini, ku membunuh agar esok lebih bahagia. Aku takkan menyerah walau harus putus sekolah. Ikuza Wineru Wineru Chikanu Dineru, menembus batas dan dimensi cinta. Wineru Wineru Chikanu Dineru, jangan bertengkar karena pemilu. Pin nomor 4 akan dihubungkan pada nomor 12 pada Arduino. Videonya kok sebentar Pin nomor banget. 6 Videonya kok sebentar dihubungkan banget. Videonya kok sebentar ke pin banget. nomor 11 Videonya pada kok Arduino. sebentar Pin banget. nomor 11 pada Video yang LCD barusan lo akan tonton itu dihubungkan sebenarnya emang belum pada selesai pin sih. nomor 5 Cuma pada Arduino. Lo paham Pin gak sih rasanya nomor kayak lo 12 bikin di LCD karya gitu lo, dihubungkan terus lo akhirnya seneng banget sama pada hasil pin jadinya, nomor 4 pada terus Arduino. akhirnya lo gak sabar Pin gitu untuk 13 dan upload. pin 14 akan dihubungkan Itulah yang ke terjadi pin sekarang nomor gitu. 3 Gue dan gak sabar banget untuk 2 upload pada video ini. Arduino. Sebenarnya skripnya tuh udah jadi, Dan kita juga udah sedikit syuting untuk resistor video di sini ini, cuma dihubungkan ke agak LCD dan ke panjang dan jadi pin ya udah gue upload 0 aja dulu pada opening. Arduino. Gue gak sabar sih mau liatin Dan kalian. di sini ada rangkaian subscribers untuk kami LED di yang masih mana belum ada kami beri resistor nama dan untuk nonton LED di sini openingnya, karena gue pada suka. Yang penting gue sumbu suka positif banget sih. dihubungkan pada Kalian resistor nggak dan suka resistor juga ya, dihubungkan ya pada nggak pin apa-apa. pada Karena menurut Arduino. kita tuh berkarya Dan adalah yang penting sumbu negatif kitanya sendiri senang dari dulu gitu. LED tadi Orang kita lain hubungkan nggak dengan senang ground. ya. Dan di sini ada rangkaian udah. termokabel. Ya udah pokoknya yang nanti mana bakal gue upload fullnya kalau terdapat udah selesai sensor syutingnya termokabel yang modul tidak tahu kapan. Max Karena ini 6675. panjang banget ya yuk. Dan di sini kita ada Wah, rangkaian termokabelnya yang mana Panjang ada banget, gue sensor capek, termokabel sumpah. dan modul Gue ini tuh perjalanan Di syuting sini video pin yang ini tuh positif. kayaknya masih ada. termokabel Ini tuh dihubungkan ke modul Max 6675 nomor 3 dan
perjalanan Suhu syuting video ini tuh negatif kayak masih termokabel panjang banget gitu loh. dihubungkan Terus gue pada kayak bener-bener pin gak nomor sabar 2 untuk nunjukin modul opening yang Max udah kita buat 6675. gitu loh. Terus ya udahlah. Pokoknya tapi kalau Dan udah selesai di termokabel gua sendiri upload juga. kita berikan Semoga selesai input sih. pada sumbu positif dan Enggak, kita ini berikan lagi ground bucin. pada sumbu negatif. Gila lu ya, gue hanya Dan di sini nomor Setia. 7 bucin tuh beda cuy. Oh ya buat kalian yang suka PUBG, pinnya terus suka main nomor PUBG, suka 10. nonton PUBG. Dan Kalau lo pin belum tahu 5 sih, kita tuh udah dan punya channel 6 gaming. kita Apa namanya? Pada May pin I 9 dan 8 pada Arduino. Memberikan komponen-komponen tersebut. Itu bumper sih kalau Rangkaian tahu. pada Kalau tahu, bagian kalau ini. lo tahu aja sih. Nah, Ya udah. dan kita Jangan lupa akan subscribe memberikan sama codingan Dan pada tungguin video ini jadi Arduino tersebut. Ya, baiklah, apabila kalian sudah membuat program seperti yang kami buat ini, mari kita coba compile apakah program ini sudah benar. Nah, bisa kita lihat di sini compile-nya berhasil, dan mari kita cari file hex-nya untuk kita masukkan ke Arduino. Bisa kita lihat di sini. Bisa kita lihat di sini. Disinilah lokasi file hex yang akan kita masukkan ke Arduino. Baiklah, apabila kalian sudah ketemu file hex tersebut, mari kita masukkan ke dalam Arduino. Nah, kalau kalian sudah ketemu itu tadi, filenya tadi, kalian masukkan ke program file ini dan tekan OK. Baiklah, apabila kalian sudah membuat rangkaian seperti ini dan memberikan Arduino ini sebuah codingan, file hex-nya tadi dimasukkan ke Arduino ini, mari kita coba running apakah ini berhasil. Nah, bisa kita lihat codingan tadi berhasil dan rangkaian sudah benar. Dan di sini kita dapat menurunkan dan menaikkan suhu sesuka hati kita dan akan langsung terbaca di tampilan LCD. Dan apabila kita menaikkan suhunya sebesar 41, nah, LED-nya akan menyala. Itu kenapa? Itu karena di codingan, di program kita men-setting suhu itu apabila lebih dari 40 di sini, maka LED akan menyala atau di program itu high. Dan apabila tidak lebih dari 40, LED akan low atau tidak menyala. Baiklah, sekian penjelasan dari kami mengenai rangkaian termokabel pada Proteus menggunakan Arduino, LED, LCD, dan sensor termokabel. Semoga apa yang kami jelaskan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davina Apridila dari kelompok 10 Praktikum Dasar Sistem Kendali jurusan Teknik Elektro angkatan 2018. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang PLC atau Programmable Logic Control yang telah kami buat. Di sini kelompok kami mendapatkan poin ketiga, yaitu tentang Start Delta Starter. PLC merupakan sebuah alat yang dapat menggantikan rangkaian relay yang digunakan pada sistem kontrol proses konvensional. PLC bekerja dengan mengamati inputan melalui sensor-sensor yang digunakannya, kemudian melakukan proses dan tindakan terhadap output sesuai dengan yang diinginkan. Contohnya, menghidupkan atau mematikan sebuah output, yaitu logic 0 atau 1. Di sini, kami menggunakan rangkaian Start Delta Starter, di mana output akan bekerja secara start hanya sementara. Beberapa selang waktu kemudian, sesuai dengan waktu yang telah kami tentukan, maka output akan bekerja secara delta. Ini adalah ladder diagram Programmable Logic Control atau PLC yang menggunakan aplikasi TwiDoSwitch untuk penerapan pada motor 3 fasa Start Delta Starter, yang dimana tombol on di sini menggunakan normally open atau yang biasa disebut dengan NO dengan alamat
%i0.0. Sedangkan tombol off di sini menggunakan NC atau normally closed dengan alamat %i0.1 yang terhubung dengan main coil dengan alamat %q0.0 dan juga lampu dengan alamat %q0.3. Tombol off menggunakan NC agar saat diberi logic 1, maka NC akan memutuskan rangkaian ladder diagram tersebut yang sedang bekerja, yang mengakibatkan sistem berhenti. Saat tombol on ditekan atau kita menekan input 0, maka main coil akan bekerja dan lampu akan hidup yang menandakan sistem sedang bekerja. Terus, hubungan pada start delta motor 3 fase dengan alamat %q0.1 akan bekerja dengan waktu yang telah kami tentukan, yaitu selama 5 detik. Timer yang digunakan berjenis T-on. Jika sudah 5 detik baru menyala. Setelah 5 detik, maka hubungan start pada motor 3 fase akan berhenti ke hubungan delta dengan menggunakan alamat %q0.2. Dikarenakan pada rangkaian start terdapat NC atau normally close, delta yang akan memutuskan rangkaian start agar tidak bekerja lagi. Tombol off di sini menggunakan NC agar saat diberi logic 1 atau kita menekan input 1, maka NC akan memutuskan rangkaian ladder diagram tersebut yang sedang bekerja, yang mengakibatkan sistem berhenti. Jadi, jika ingin memberhentikan sistem tersebut, tinggal menekan tombol off, maka sistem akan berhenti.